Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran analisis kimia dasar. Nah, di sini pada hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan dari uh, analisis kimia ya khususnya. Seperti Ibu jelaskan kemarin bahwa di mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran paling dasar sekaligus sebagai pengantar kalian untuk masuk laboratorium gitu. Jadi Ibu harapkan kalian dapat belajar dengan sungguh-sungguh, tidak harus terpacu pada apa yang Ibu ajarkan, apa yang Ibu berikan kepada kalian, misalnya PPT atau misalnya video ini gitu. Tapi Ibu berharap juga kalian banyak membaca dari berbagai sumber ya, karena modul juga kan kalian belum dapat. Jadi sementara ini untuk menunggu sampai modul itu jadi dan bisa dibagikan ke kalian, dan Ibu harap ya kalian lebih aktif dalam mencari referensi atau mencari sumber-sumber baca lainnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa mata pelajaran ini mungkin cakupannya cukup luas ya, karena selain tidak hanya membahas laboratorium saja, tetapi laboratorium dan isinya seperti bahan-bahan kimia yang ada di dalam laboratorium, alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi Ibu harap kalian lebih aktif dalam mencari bahan bacaan dan dan Ibu harap juga setelah ini dan bahasan-bahasan selanjutnya akan ada tugas, dan kalian diharapkan dapat mengerjakan tugas tersebut ya. Oke, kita mulai analisis kimia dasar. Nah, di sini membahas apa saja tadi sudah Ibu bahas ya, sekilas pengetahuan dasar laboratorium kimia, apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam laboratorium. Nah, ini nanti kita juga akan bahas karena setiap laboratorium itu ada tata tertibnya ya. Jadi gak hanya laboratorium ya, jadi ketika kita masuk ke ruang-ruang publik gitu ya, ke ruang-ruang yang selain rumah bahkan rumah kita aja memiliki tata tertib gitu ya. Misalnya misalnya habis makan harus dicuci piringnya dan lain sebagainya. Begitupun dengan laboratorium gitu. Jadi laboratorium juga punya tata tertibnya, punya hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan di lab. Apalagi ini laboratorium kimia, kalian tidak boleh sambil bercanda mengerjakan sesuatu di lab karena akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Nah, nanti ini akan dibahas juga. Kemudian, nah ini ada peraturan-peraturan yang tadi Bu Dosti sudah jelaskan ya, ada peraturan-peraturan yang harus ditaati saat berada di dalam laboratorium. Misal nanti kita bahas khusus untuk tata tertib laboratorium. Misalnya nanti akan ada kalian tidak boleh bercanda di laboratorium, atau misalnya nanti kalian ketika menuangkan beberapa bahan kimia, larutan-larutan bahan kimia yang bersifat korosif dan lain sebagainya, kita harus menggunakan sarung tangan. Atau ketika kita menuang larutan yang sifatnya misalnya mudah terpapar oleh sinar matahari, akan rusak misalnya, ya tidak boleh sembarangan dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti akan dibahas juga ya. Oke. Kimia analisis, kemarin Ibu sudah bertanya ya ke beberapa orang, apa sih kimia analisis, atau kenapa sih kalian ingin menjadi analis kimia. Nah, kebanyakan kemarin katanya pengen tahu aja sih Bu gitu, pengen menambah pengetahuan aja sih Bu. Perlu kalian ketahui ini kimia analisis itu. Nah, ilmu kimia itu merupakan
cara pemisahan dan analisis suatu materi. Nah, di situ ada tulisan analisis. Analisis itu apa berarti? Analisis itu apa berarti? Coba. Kimia analisis itu adalah suatu cabang dari ilmu kimia. Nah, ilmu kimia sendiri itu adalah cara pemisahan dan analisis suatu materi atau bahan. Nah, kimia analisis itu cabang dari ilmu kimia yang memiliki fokus pada analisis cuplikan material untuk dapat mengetahui komposisi, struktur, serta juga fungsi kimiawinya. Jadi maksudnya kimia analisa atau kimia analisis itu adalah ilmu kimia yang fokus pada menganalisis suatu bahan atau suatu sampel. Misalnya ya, umumnya para analis kimia itu menganalisis suatu banyak lah, bukan tidak hanya suatu tapi menganalisis banyak banyak parameter, atau contohnya begini, sederhananya begini ya. Misalnya kita mempunyai sampel itu gula pasir. Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar di SMP sedikit ya, sedikit tentang kimia, walaupun itu cuma sedikit tentang garam, asam, basa gitu ya, pemanis buatan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalian sudah pernah membahas itu di SMP. Nah, gula itu kan sifatnya manis ya. Kita ketahui bersama gula itu memiliki rasa yang manis. Nah, gula itu kalau di dalam kimia itu disebut juga dengan mengandung sakarosa. Maksudnya mengandung sakarosa atau sukrosa. Nah, sukrosa itu apa, Bu? Nanti kalian belajar di kelas 12 ya. Ada analisis namanya analisis karbohidrat. Nah, sukrosa itu masuk ke dalam golongan karbohidrat. Nah, karena tadi kita punya sampel gula, kita ingin tahu tuh kandungan sukrosa di dalam gula itu berapa sih, Bu, gitu ya. Nah, di sini nanti Nah, itulah fungsinya kimia analisis. Jadi nanti bisa diidentifikasi dengan melalui suatu metode, dengan melalui beberapa tahap, sehingga si sukrosanya itu dapat diketahui kadarnya. Nah, di sini nanti kalian akan nanti di kimia analisis ini nanti akan dibahas ya, dan secara umum seperti itu. Atau misalnya kita punya sampel berupa minyak, misalnya minyak goreng nih. Minyak goreng itu kan yang kita ketahui mengandung lemak ya. Nah, itu bisa diketahui atau bisa dicari kadar lemaknya berapa, kadar lemak dalam minyak itu berapa. Nah, itu nanti dipelajari di kimia analisis ya, khususnya nanti di proksimat. Proksimat itu apa, Bu? Nanti Ibu bahas sedikit ya. Karena kan kelas 10 ini kan baru perkenalan saja ya. Nah, selanjutnya mengetahui susunan atau komposisi bahan baik secara jenis maupun jumlah dan strukturnya ya. Jadi untuk mengetahui komposisi yang ada di dalam suatu bahan apa saja yang tadi dijelaskan, misalnya kandungan sukrosa di dalam gula itu berapa, itu dipelajari di ilmu kimia, khususnya di kimia analisis. Oke, selanjutnya. Nah, kimia analisis itu digunakan di berbagai bidang. Contohnya bidang industri, bidang kedokteran, bidang pertanian, dan bidang lingkungan. Bidang industri ini, Bidang industri ini mengetahui mutu barang baik bahan dasar maupun hasilnya. Bidang kedokteran ini untuk mendiagnose suatu penyakit. Bidang pertanian, kimia analisis ini dapat digunakan untuk menaikkan mutu dan produksi pertanian. Bidang lingkungan juga untuk menentukan tingkat pencemaran. Ini jadi kimia analisis itu
banyak sekali cakupannya ya, maksudnya banyak sekali eh, apa banyak sekali eh, apa banyak sekali aplikasinya di berbagai bidang, misalnya bidang industri, bidang kedokteran, bidang pertanian, dan bidang lingkungan. Misalnya nih, jadi nanti kalau misalnya kalian sudah lulus dari sini dan sudah menjadi seorang analis kimia, calon-calon analis kimia ini nih, nanti kalian tidak hanya dibutuhkan di bidang industri saja, atau tidak hanya kalian bisa bekerja di bidang industri saja, tidak hanya itu, kalian bisa juga bekerja di bidang kedokteran, bisa juga bekerja di bidang pertanian, bisa juga bekerja di bidang lingkungan. Jadi sebetulnya cakupan untuk analis kimia itu banyak sekali. Tidak hanya apa yang kita tahu hanya industri saja ya, tapi banyak banget. Nah, selanjutnya, nah, Ibu tadi sudah membahas sedikit ya tentang bagaimana untuk kimia analisis itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat di dalam sampel, atau mengetahui suatu kadar zat di dalam sampel. Nah, di sini ada dua nih kimia analisis itu. Kimia analisis itu jenisnya ada dua ya, ada kimia analisis jenis atau kualitatif, dan ada kimia analisis jumlah atau kuantitatif. Maaf, ini ada nomor 1, ini nomor 2 ya. Nah, apa Bu perbedaannya? Nah, di sini dijelaskan ya. Ada kualitatif dengan L dan kuantitatif dengan N ya, itu jelas berbeda sekali. Apa perbedaannya? Di sini kita lihat. Di kualitatif atau kimia analisis jenis merupakan jenis unsur senyawa atau zat apa saja yang menyusun suatu materi. Maksudnya begini, misalnya di sini ya contohnya, analisis garam dapur terdiri dari unsur natrium dan klor. Atau misalnya untuk lebih mudahnya begini, misalnya kita ingin mengetahui formalin di dalam bakso misalnya. Sempat booming kan beberapa tahun yang lalu, ada bakso berformalin gitu ya. Nah, untuk mengetahui, jadi kita sebagai, misalnya kalian sudah menjadi seorang analis kimia. Nah, kalau kimia analisis jenis atau analisis kualitatif pada formalin dalam bakso itu adalah hanya untuk mengetahui ada dan tidaknya formalin di dalam bakso. Paham ya sampai di sini? Jadi hanya untuk mengetahui ada dan tidaknya si formalin di dalam bakso. Nah, sedangkan untuk analisis jumlah atau kuantitatifnya itu dengan analisisnya. Jadi kalau misalnya tadi kualitatif itu hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya formalin di dalam bakso, nah untuk kuantitatifnya itu adalah menghitung kadar formalinnya di dalam bakso. Bu, kadar itu apa? Jumlah formalin di dalam bakso. Nah, misalnya kalian ada sampel, misalnya kalian bekerja di suatu bidang pangan misalnya ya, bidang pangan untuk pengawasan obat dan makanan misalnya BPOM gitu ya. Kemudian kalian dapat sampel nih, bakso dari berbagai macam merek misalnya, atau dari berbagai penjual bakso gitu ya. Kemudian kalian diminta untuk analisis formalin. Lalu kemudian ditanya oleh misalnya oleh supervisor kalian ya, pembimbing kalian misalnya di lab, silakan kamu melakukan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Nah, berarti apa tadi? Kuantitatif itu untuk kalian menghitung kadar dari formalinnya. Kualitatifnya itu hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya saja. Jadi untuk sebagai
analisis pendahuluan ya, hanya khusus jadi kesimpulannya untuk analisis pendahuluan suatu sampel ada dan atau tidaknya itu kualitatif terlebih dahulu dilakukan, baru kuantitatif begitu. Atau kalau misalnya supervisor kalian bilang ya udah kamu kerjain aja kuantitatifnya, berarti langsung kerjakan kadar formalinnya berapa gitu, berarti langsung tanpa kualitatif. Jadi itu ya perbedaan kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau kualitatif ada atau tidaknya si bahan atau atau cuplikan ya, atau ada tidaknya si bahan dalam si sampel. Kalau misalnya kuantitatif jumlahnya. Oke. Nah, di sini jelas nih contohnya ini. Tadi kan kualitatifnya itu dia kualitatifnya itu analisis garam dapur terdiri atas unsur natrium dan klor. Jadi hanya untuk sebagai pendahuluan bahwa garam dapur itu terdiri dari natrium dan klor. Nah, kalau ini kualitatifnya. Kalau kuantitatifnya kadarnya, jumlahnya, jumlah natrium dan jumlah klor ya. Nah, ada metode organik dan anorganik. Apa tuh? Golongan senyawa yang dianalisis itu bisa senyawa organik dan senyawa anorganik. Ya, kimia analisis organik biasanya jauh lebih rumit dibandingkan dengan anorganik. Ya, jadi nanti kalian belajar di kimia organik ada senyawa namanya senyawa organik. Senyawa organik itu terdiri dari atom C, H, dan O. Kebanyakan ya pada umumnya mengandung atom C, H, dan O. Sedangkan anorganik itu misalnya logam-logam. Nah, termasuk atau kimia logam itu kalian juga termasuk di anorganik. Kimia analisis organik itu memang jauh lebih rumit analisisnya dibanding anorganik. Di sini Bu tidak akan menjelaskan secara rinci. Ini karena baru pendahuluan ya, jadi secara umum seperti itu ya. Oke, penggolongan ini berdasarkan jumlah contoh yang dianalisis dan jumlah yang besar sampai dengan yang kecil dapat digolongkan menjadi gini, metode jumlah ukuran contoh yang digunakan. Contohnya gini, cara makro. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk lab dan kalian sudah melakukan analisis ya, analisis sampel, analisis suatu zat dalam sampel, nanti kalian pastikan menimbang. Nah, nanti teknik penimbangan juga dibahas nih di AKD, tapi nanti ya pelan-pelan. Jadi nanti di sini ketika kalian melakukan suatu analisis, kalian akan menimbang contoh. Nah, contohnya itu bisa secara makro atau mikro. Contoh apa Bu makro? Nah, makro ini bobot contohnya 0,1 gram atau lebih, sedangkan kalau mikro itu bobot contohnya 0,01 sampai 0,1. Jadi di bawah 0,1 itu caranya semi mikro, sedangkan cara mikro itu lebih rendah lagi 0,001 sampai 0,01. Ultra mikro ada lagi 1 sampai 10 mikrogram ya. Selanjutnya, nah, metode sifat kimia atau kimia fisika. Di sini ada cara konvensional dan cara instrumental. Cara konvensional ini merupakan cara lama, umumnya berdasarkan sifat kimia fisika, misalnya titrimetri, gravimetri. Nah, nanti kalian akan belajar nih apa itu titrimetri, apa itu gravimetri. Sedangkan cara instrumental itu cara yang modern, jadi menggunakan alat instrumen gitu. Misalnya ada spektrofotometer, konduktometer, nanti ada AS. Jadi dalam melakukan suatu analisis itu sebetulnya banyak cara. Misalnya tadi yang Ibu jelaskan ya, untuk menghitung kadar sukrosa dalam gula pasir misalnya, itu bisa menggunakan cara konvensional ataupun cara instrumental. Cara konvensional gimana Bu? Cara konvensional itu dengan menggunakan ini, titrimetri, gravimetri. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya titrimetri dan gravimetri itu apa. Gitu. Jadi maksudnya
analisisnya lebih lama lah, dengan menggunakan cara konvensional, tapi kita perlu belajar. Karena apa? Karena dasar-dasar dari cara instrumental ini adalah cara konvensional gitu. Jadi sebelum adanya instrumen yang canggih, itu kita menggunakan konvensional terlebih dahulu, ya. Nah, ini cara instrumental itu cara modern. Jadi menggunakan alat instrumen yang lebih canggih lah ya, gitu ya. Selanjutnya. Nah, di sini tadi Ibu menyinggung sedikit tentang metode proksimat. Nah, metode proksimat adalah untuk mengetahui komposisi materi atau bahan, misalnya kadar protein, karbohidrat, lemak, air, serat kasar, dan sebagainya. Yang tadi Ibu jelaskan mengenai kadar karbohidrat, itu kan sukrosa itu termasuk karbohidrat ya. Ini masuk ke dalam metode proksimat ya. Metode ultimate itu apa? Untuk mengetahui kadar unsur dalam suatu senyawa, biasanya senyawa organik, untuk menetapkan rumus molekulnya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penggunaan kimia analisis. Nih di sini dalam perindustrian tadi udah disinggung ya, kita bahas lagi biar kalian lebih melek gitu apa aplikasi kimia analisis dalam bidang-bidang ini. Contohnya nih bidang perindustrian, untuk mengetahui apakah hasil industri tersebut memenuhi standar atau tidak, perlu dilakukan pemeriksaan secara kimia. Ilmu kimia yang digunakan untuk memeriksanya itu kimia analisis. Contohnya analisis susu bubuk. Ya, jadi misalnya kita punya susu bubuk. Susu bubuk itu kan komposisinya banyak ya. Kalian bisa lihat ingredient atau komposisi susu bubuk di bungkusnya. Di situ kan banyak sekali. Nah, itu tuh siapa yang mengerjakan analisisnya? Itu adalah para analis kimia gitu. Jadi betapa pentingnya kalian nanti ketika terjun ke dunia kerja, khususnya di bidang industri ya, itu sangat penting lah, maksudnya menghitung kadar-kadar zat di dalam suatu sampel gitu ya. Kalau misalnya, dan biasanya setiap komposisi zat itu ada standarnya, jadi kalian juga mengecek apakah ini sudah masuk standar atau belum. Misal kandungan gula di dalam sirup yang kita ketahui kan banyak mengandung gula, itu ada standarnya. Jadi kalau misalnya kadar gula di dalam sirup itu 80%, jika kurang dari 80% kan berarti tidak memenuhi standar begitu. Itu adalah pekerjaan para analis kimia. Selanjutnya, dalam pertanian, contohnya tanah yang akan dipupuk harus dianalisis terlebih dahulu apa saja dan berapa kandungan unsur dalam tanah. Dari hasil analisis baru dapat diperhitungkan pupuk apa yang diperlukan, berapa jumlah kalau kita akan menanam jenis pohon tertentu. Dengan demikian kita memberikan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan, baik jenis maupun jumlahnya. Nah, dalam pertanian ini juga penting sekali kimia analisis ya, karena produk-produk pertanian itu seperti pupuk, apalagi ya, seperti tidak hanya pupuk ya, misalnya vitamin-vitamin untuk tanaman itu juga butuh dianalisis terlebih dahulu sebelum diaplikasikan ke tanaman. Itu adalah pekerjaan para analis kimia, dan itu salah satu aplikasi dari kimia analisis ya. Tadi Ibu bilang kimia analisis dan analis kimia. Kimia analisis itu cabang ilmunya, analis kimia itu orang yang melakukan identifikasi atau orang yang melakukan analisis kimia ya, perbedaannya. Oke. Dalam lingkungan hidup. Nah, ini penting juga tuh dalam lingkungan hidup. Dalam lingkungan hidup yang sehat sudah menjadi tekad pemerintah Indonesia dalam membangun industri. Jangan sampai industri yang akan dibangun akan merusak lingkungan sehingga bukan mensejahterakan penduduk tetapi menyengsarakan rakyat. Undang-undang mengenai lingkungan sudah ada, tetapi limbah industri harus dianalisis jangan sampai melanggar standar yang telah dibuat. Ini penting ke dalam lingkungan hidup. Kenapa? Karena setiap industri itu akan menghasilkan limbah. Ya, limbah ini akan mempengaruhi lingkungan. Ya, misalnya industri tekstil itu pasti menghasilkan limbah-limbah bahan kimia. Nah, limbah-limbah berupa bahan kimia
sisa-sisa bahan kimia dari industri tekstil ini sebelum dibuang ke lingkungan atau sebelum dibuang ke sungai atau sebelum dibuang ke tanah atau lain sebagainya itu harus dianalisis terlebih dahulu. Apakah ketika dibuang itu tidak merusak lingkungan gitu. Kalau misalnya ketika dianalisis uh, misalnya misalnya terlalu asam atau terlalu basa, perlu dinetralkan terlebih dahulu agar aman ketika dibuang di lingkungan. Gitu ya pentingnya analisis kimia di lingkungan hidup. Selanjutnya, dalam perdagangan. Nah, ini juga penting. Dalam dunia perdagangan, kimia analisis banyak mempunyai peran dalam menentukan apakah suatu barang dagangan boleh diedarkan atau tidak. Jadi misalnya kita punya kita punya produk misalnya misalnya kue gitu ya. Kita misalnya punya produk kue. Kita ingin tahu apakah kue ini dapat diperdagangkan secara bebas atau tidak. Nah, di sini fungsinya balik lagi ini adalah pekerjaan para analis kimia untuk menganalisis ya, untuk menganalisis komposisi di dalam kue ini apakah layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak. Jadi cakupan kimia analisis itu banyak sekali dan di berbagai bidang ya. Dan Ibu harap kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Ibu. Oke, sekian pelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.